Puji Tuhan. Selamat malam kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam renungan remaja. Seberapa kaum muda remaja yang membuka hati untuk tetap diisi oleh firman Tuhan malam ini, mari kita siapkan pena atau Alkitab. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau pada malam ini kami kaum muda LCAD Pelprap boleh kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua kaum muda supaya firman yang disampaikan menjadi berkat. Dan segala kuasa iblis roh jahat yang mengganggu jalannya firman-Mu, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan. Malam minggu memang saatnya mungkin orang muda bisa bepergian, tetapi bersyukur kaum muda LCAD Pelprap LCAD selama ini kita sudah melatih diri untuk mengutamakan Tuhan. Nah, malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan, kekuatan karakter. Setiap orang muda, kalau mau hidupnya benar-benar diberkati Tuhan, karakter yang patut kita teladani adalah karakter Kristus. Pemuda Kristen yang kuat dan berkarakter adalah orang muda yang mau dibentuk. Dan namanya dibentuk itu pasti tidak mudah, butuh proses. Kadang ada rasa sakit, tetapi jika kita mau dibentuk, kita akan menjadi orang muda yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena hidup kita pasti akan berhasil. Berhasil bukan ukuran dunia saja, tetapi beruntung, berkemenangan di mata Tuhan. Baiklah, saya akan mengajak saudara semua kaum muda untuk mengingat istri Lot dan keluarga Lot. Dalam Lukas 17 ayat 32 ada satu ayat pendek. Di sana dikatakan ingat istri Lot. Sepintas kalau kita mengingat istri Lot, apa yang terjadi dengan istri Lot? Betul, istri Lot dia menoleh ke belakang ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan api oleh Tuhan, lalu jadi tiang garam. Apa sih tiang garam itu? Patung, betul. Kalau di Indonesia ada cerita rakyat maling kondang yang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga dia jadi patung. Sosok batu yang seperti tersungkur ke tanah. Nah, kalau maling kondang itu cerita yang dongeng, tidak pasti kebenarannya. Tapi kalau cerita tentang istri Lot, ini tertulis di dalam Alkitab. Dan ini adalah fakta benar-benar terjadi. Mungkin saudara berkata, tragis sekali keluarga Lot ini. Sampai-sampai salah satu anggota keluarganya, ibu ya, jadi patung, satu benda mati. Nah, saudara, tanpa kita sadari, banyak orang di akhir zaman ini juga memang hidup, tetapi sesungguhnya dia seperti patung, mati, tak berfungsi, egois. Itu kan sifat manusia akhir zaman. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan pun mengingatkan bahwa sebelum Yesus datang kali yang kedua, itu keadaannya akan sama seperti keadaan zaman Lot. Apa itu? Orang makan minum, dosa, perzinahan, perselingkuhan. Orang tidak bisa menjaga kekudusan, tidak bisa membedakan mana wanita mana pria.
Bukan itu saja, orang membangun. Coba lihat, bangunan sekarang bisa mencakar langit, bisa bikin jembatan di atas laut. Bangunan makin hari makin luar biasa. Orang makan minum. Nah, saya kadang melihat orang yang makan-makan itu, saudara. Aduh, kalau dibilang rakus, ya memang iya. Coba binatang masih hidup lalu dituangi sambal, dimakan. Mending kalau binatang kecil-kecil, udang gitu ya. Kadang cumi-cumi yang besar, ikan. Itulah manusia, saudara. Dan kita hidup pada akhir zaman. Keadaan situasi seperti zaman Lut. Nah, yang saya mau ambil di sini adalah karakter Lut. Kenapa Lut yang adalah keponaan Abraham? Dia dibesarkan oleh Abraham, tetapi karakternya sebetulnya tidak baik, sehingga terjadilah satu yang tragis. Nah, kalau kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 11, siapa sih sebetulnya Lut itu? Kejadian 11 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lut. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Sampai di sini saja. Di sini diceritakan bahwa Terah itu kakeknya Lut, punya 3 orang anak. Anak pertama Abram, lalu Nahor, kemudian Haran. Haran itu bapaknya Lut. Nah, diceritakan Lut bapaknya meninggal. Tidak dicatat di Alkitab usia Lut berapa, tapi yang pasti setelah ayahnya meninggal, Lut ikut Abraham. Dan Abraham dipanggil Tuhan meninggalkan tanah Ur-Kasdim. Itu kalau sekarang adalah negara Irak. Menuju ke tanah perjanjian. Kita bisa bayangkan, Lot seharusnya dia bersyukur. Dia tinggal dengan pamannya yang takut Tuhan dan diberkati Tuhan. Bukti bahwa Abraham diberkati juga Lot merasakan. Kambing domba ternak Lot jadi banyak, sehingga satu ketika terjadi perselisihan antara pegawai Lot dan Abraham. Berarti bukan hanya rohaninya yang dibimbing oleh Abraham, tetapi karirnya pun begitu baik. Tapi kenapa Lot ini ada sesuatu yang tidak baik? Kalau kita lihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Lot, itu membuktikan bahwa Lot ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Kenapa? Dia merasa tidak ada figur ayah. Banyak orang muda hari-hari ini kepahitan terhadap ayah. Bisa jadi ibu, atau saya contohkan orang tua ya, pada orang tua. Kenapa? Kalau Lot, dia mungkin karakternya kurang baik karena dia mendambakan ayah tapi ternyata tidak ada. Sementara karakter yang didambakan oleh anak itu seperti apa? Saudara, anak itu butuh perlindungan, butuh pengakuan. Nah, orang berpikir itu didapat dari ayah, bapak, atau orang tua. Padahal tipe bapak dan ibu di dunia ini ada 2. Baik bapak maupun ibu ya, punya 2 tipe. Ada bapak baik, ada bapak buruk. Ada ibu baik, ada ibu buruk. Kalau bapak baik udah tahu lah ya. Tapi bapak buruk itu seperti apa? Bapak buruk itu yang pasti
Ada punya bapak di rumah, tapi dia kejam. Dia otoritas. Dia keras. Main bentak, main pukul, maunya menang sendiri. Nah, jadi walaupun ada ayah, kalau melihat sosok seperti ini, bisa nggak anaknya kepahitan? Oh, bisa sekali. Juga ada tipe ayah atau bapak perabot. Kenapa saya katakan perabot? Ada, tapi seperti nggak punya. Karena nggak berfungsi. Melihat ada sosok ayah di dalam rumah, tapi nggak berfungsi. Nah, yang ketiga, ini sama ya, sosok ibu pun seperti ada sosok seperti itu. Yang ketiga, sosok bapak absen. Betul punya bapak, tetapi nggak ada di rumah. Nggak pernah memberi kasih sayang, memberi rasa aman, tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang bapak. Nah, itu fakta, saudara. Dan itu dicari oleh anak-anak. Nah, anak-anak pun ada dua tipe. Yang pertama, anak baik. Udah pasti ya, anak baik itu ya nurut orang tua, taat sama Tuhan. Tapi ada anak buruk. Nah, saudara masuk di bagian mana? Lewat firman ini, saudara bisa selidiki hati. Kemudian bisa selidikin hati. Anak buruk ada 3. Anak terluka. Jadi kepahitan, terus entah itu sama ayahnya, entah itu sama ibunya. Pokoknya kepahitan. Gak suka gitu. Sakit hati. Tidak menerima keadaan. Mungkin ibunya terlalu galak, bapaknya terlalu galak. Dan yang kedua, anak manja. Dia merasa, aku kan anak. Aku harus disayang dong oleh orang tua. Jadi seperti anak yang terhilang itu, dia semau maunya, susah diatur. Yang ketiga, anak yang meremehkan orang tua. Ada loh, saya sering dengar, di sini nggak ada, di luar sana. Jadi anak tuh ngomong sama orang tua, lulu gua. Terus misalnya lihat bapaknya atau ibunya makan gak habis, habisin dong makannya. Pokoknya seperti teman gitu. Gak bisa, saudara. Bagaimanapun anak harus menghormati orang tua, karena itu adalah kunci berkat. Ya, kunci berkat. Hukum Taurat kan bilang, hormatilah ayahnya. Nah, saudara, kalau saudara ada di tipe anak yang terluka, malam hari ini kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau lepaskan pengampunan. Kenapa? Ada banyak contoh orang-orang muda yang karakternya buruk itu adalah gara-gara apa? Kepahitan kepada ayah atau orang tua. Kalau saudara dengar, di Cina itu kan ada aliran komunis. Saudara mau tahu siapa pencetus dan pendiri aliran komunis yang suka membantai orang-orang ibadah, yang suka menghancurkan gereja-gereja di Cina itu? Itu tokohnya namanya Karl Marx. Siapa dia itu? Dia itu anak pendeta, saudara. Orang tuanya pendeta. Dan dia pernah sekolah Alkitab. Tetapi karena dia kecewa, kepahitan, mungkin orang tuanya terlalu memperhatikan jemaatnya sehingga abe kepada anaknya. Kan banyak juga orang membanding-bandingkan anaknya, dibanding-bandingkan. Dia kepahitan sehingga dia mendirikan apa yang namanya komunis. Saudara, di dunia ini gak ada bapak yang sempurna, gak ada orang tua yang sempurna. Jadi jangan sampai kita punya kepahitan, karena itu akan membentuk karakter yang tidak baik. Contoh Daud. Daud itu sebagai bapak, dia bukan bapak yang baik kalau kita belajar. Kenapa? Dia terlalu memanjakan Absalom, anaknya, karena dia ganteng, cakep. Dan apa yang
terjadi? Absalom, dia melonjak. Dia berbuat jahat kepada wanita-wanita. Tidak pernah ditegur. Mungkin ayahnya sibuk sebagai raja. Akhirnya bahkan dia merencanakan untuk membunuh ayahnya sendiri. Nah, kejahatannya luar biasa Absalom. Juga anak-anak Daud yang lain. Ada yang menggagahi gundik-gundik Daud di depan umum. Itu kan kemerosotan moral yang luar biasa. Itu dimulai dari siapa? Daud. Yang tidak sempurna itu tadi. Nggak ada bapak yang sempurna. Ketika dia punya anak Daud ini, yang namanya Amnon, memperkosa Tamar, didiemin, nggak diselesaikan. Akhirnya kakak-kakak Tamar, kakak seibunya marah kan, timbul permusuhan. Jadi perselisihan keluarga setiap hari terjadi. Dan demikian pula Lut. Kalau kita ingat cerita Lut, satu hari rumah Lut kedatangan tamu bermalam 2 orang. Lalu satu kota datang, gedor-gedor pintu. Itu ceritanya ada di Kejadian pasal 19. Gedor-gedor pintu. Lut, mana tamumu yang 2 itu? Kami mau pakai. Saudara, tamunya laki-laki. Yang mau pakai laki-laki. Nah, lalu apa yang dilakukan? Aduh, dia itu tamu saya. Dia ada dalam tanggung jawab saya. Saya punya 2 anak gadis. Masih perawan, belum dijamah laki-laki. Pakai saja anak saya. Ini kan tipe bapak yang sama sekali gak baik. Masa anak sendiri bukan dijaga, diberi rasa aman, malah mau dikasih orang-orang sekotanya untuk diperkosa, untuk menggantikan 2 tamunya. Nah, pasti ada kepahitan tuh anak-anaknya. Istrinya juga diem aja. Nah, yang mau saya contohkan di sini adalah tidak ada bapak sempurna. Untuk itu kita harus menyelesaikan. Kalau ada kepahitan antara anak dan orang tua, bagaimana caranya? Buka hati bagi Bapa di surga. Saudara tidak perlu kecewa, karena hanya Bapa di surga yang sempurna. Dan saudara dan saya dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Bapa di dunia ini memang tidak sempurna, tapi bersyukur saudara dipilih oleh Bapa. Artinya saudara punya identitas anak Bapa di surga. Ketika saudara kenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, Yesus dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Identitas itulah yang membuat kita akhirnya bisa berkarakter baru. Ya. Kan banyak orang ngikutin kalau orang tua yang nggak baik, anaknya pasti juga nggak baik. Saudara, tapi firman Tuhan bilang, kita punya Bapa di surga. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun di dunia ini, termasuk orang tua, sempurna. Yang sempurna adalah Bapa di surga. Setiap saudara adalah unik. Tuhan bilang, dia menghargai kita, dia menghargai potensi kita sebagai anak-anaknya. Dia saja Bapa yang tidak pernah membanding-bandingkan, kamu harus seperti A, B, C, D. Enggak. Bapa di surga bukan Bapa yang otoriter. Itu yang pertama, saudara. Dan kekurangan Lut yang kedua apa? Dia mencintai harta. Kalau kita ingat, satu saat ketika terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abram dan Lot, Abram menawarkan berpisah, kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Dia milih yang lembah Yordan, yang banyak airnya. Nah, karena dia kan seorang peternak, dia hanya memikirkan karir. Dia sama sekali tidak ada rasa hormat
atau berterima kasih kepada pamannya. Ya. Dia hanya mengejar kesenangan sendiri. Bahkan menghalalkan segala cara sopan santun ditinggalkan. Yang penting sukses. Nah, saudara, hari-hari ini pun banyak orang yang memiliki karakter seperti itu. Bahkan ada satu ilustrasi, seorang encek-encek ditanya, Encek kalau mati mau ke surga apa ke neraka? Encek ini baru sekali ditanya seperti itu. Dia spontan menjawab, yang banyak orangnya di neraka apa di surga, katanya. Soalnya saya mau jualan. Jadi dia mau pergi ke orang yang banyak orang yang mau jualan. Saudara, sudah encek-encek masih uang yang ada di benaknya. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan kita memberhalakan apapun yang di dunia ini, termasuk karir. Kita harus belajar mengutamakan Tuhan. Tuhan adalah nomor satu. Kalau Lot memberhalakan kekayaan, akhirnya binasa, ya, kekacauan. Kenapa saya katakan binasa? Karakter anak-anaknya ini juga nggak baik, saudara. Ketika sudah terjadi itu hujan api dan belerang, Lot pergi ke satu gua, bersembunyi di sana, berteduh di sana sama dua anaknya. Dua anaknya kasih mabuk itu Lot, ya kan? Lalu memperkosa ayahnya. Dan apa yang terjadi? Lahirlah Moab. Jadi saudara, mari kita meneladani Bapa di surga. Dia adalah Bapa yang baik. Demikian pula Lot, dia memberhalakan harta. Banyak anak-anak muda sekarang juga mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Itu namanya berhala. Apakah itu pekerjaan, apakah itu pacar, apakah itu mainan-mainan, apakah itu nonton film-film, TV, apapun itu yang kita cintai, hobi yang kita cintai lebih dari Tuhan, itu kita memberhalakan Tuhan. Dan akibatnya mati seperti istri. Jadi tiang garam. Sepertinya hidup, tetapi tidak berdampak, ya, mati sesungguhnya. Nah, sebab itu malam hari ini, mari. Kalau berhala zaman sekarang itu kan HP, karir, uang, pacar, teman, ya, demi teman kita rela nggak ibadah, gitu kan? Jangan. Mari kita mau lepaskan itu semua. Biarlah kita mau mengutamakan Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang setia. Di dunia ini gak ada yang sempurna. Jangan kita mengagumi figur yang ada di dunia ini, kita akan kecewa. Tapi mari kita mau belajar, figur kita adalah Bapa di surga. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Dan karakter buruk yang dimiliki oleh Lot yang terakhir apa? Berlambat-lambat. Sampai-sampai malaikat itu narik, ayo, dipegang tangannya. Cepat. Karena api dan belerang sudah mau turun. Demikian cintanya loh Tuhan sama Lot. Tetapi Lot masih berlambat-lambat. Dan zaman sekarang ini pun banyak orang muda yang suka menunda-nunda. Khususnya menunda-nunda berdoa, menunda-nunda beribadah, menunda-nunda melayani Tuhan, menunda-nunda melakukan firman. Berapa banyak firman yang sudah kita dengar sampai hari ini. Kalau firman berbicara, Roh Kudus berbicara, lakukan. Segera lakukan, saudara. Jangan menunda-nunda. Ingat, ketika firman juga berkata, jangan simpan kepahitan. Karena di dunia ini gak ada orang tua yang sempurna. Hari ini juga jangan tunda-tunda.
lepaskan pengampunan. Karena dengan melepaskan pengampunan, itu adalah modal kita untuk menjalani hari-hari kita penuh keberkatan. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah kita semua memiliki karakter Kristus. Karena karakter itu lebih bernilai daripada karir. Karir saat orang masuk liang lahat selesai. Tapi kalau karakter itu dibawa ke surga. Mungkin sudah bertanya-tanya, karakter itu apa sih? Karakter itu adalah contohnya cinta kasih. Saudara bisa mengasihi orang yang kepahitan, nggak mungkin dia bisa mengasihi. Karena dia merasa, aku sendiri orang yang nggak punya kekurangan kasih sayang, masa saya mau mengasihi orang, mencintai sesama, apalagi musuh. Tapi karakter itu muncul saat saudara melepaskan pengampunan, saudara akan bisa mengasihi orang lain. Artinya tidak mementingkan diri sendiri. Bukankah tanda akhir zaman manusia suka mementingkan diri sendiri? Nah, miliki karakter cinta kasih, sukacita. Ada kekuatan loh dalam sukacita. Kenapa saya katakan ada kekuatan? Karena saudara tidak larut dalam masalah, bisa bersukacita. Bukankah firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa? Loh, berarti kita bisa melakukan firman. Jadi saudara, karakter itu akan muncul ketika kita menyadari kita ini anak Bapa di surga. Kita ini milik Kristus. Ya. Kita punyanya Tuhan. Sekarang kan orang egois. Saya ingat satu cerita ya. Seorang anak kecil jualan buah di stasiun kereta api. Karena orang banyak berlarian, buahnya disenggol, namanya buah jeruk, gelundung kemana-mana. Gak ada satupun yang menolong. Sampai dia nangis, dia takut, aduh rugi ini, jeruknya semua. Lalu tiba-tiba ada seorang menghampiri dia, mengumpulkan itu jeruk-jeruk, ditaruh di dalam kantong, terus dia mendiamkan anak kecil ini. Udah tenang, semua udah ada di sini, gak ada yang hilang kok. Terus senyum, anak ini bahagia banget. Lalu dia tanya, apakah Bapak ini Tuhan Yesus? Kenapa kamu bilang gitu? Karena saya selalu dengar Tuhan Yesus itu baik, ya, karakternya mau menolong, ya kan, peduli. Nah, saudara pun bisa seperti seorang muda yang menolong anak kecil. Itulah yang disebut karakter. Damai sejahtera, walaupun banyak masalah, banyak pergumulan, mampu menjaga hati. Itu termasuk sabar. Sekarang banyak orang gak sabar. Firman Tuhan bilang orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Karena dengan sabar kita bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar. Murah hati, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, menguasai diri. Nah, semua itu adalah disebut karakter. Nah, sebab itu malam ini mari buka hati untuk Bapa di surga senantiasa menjadi teladan kita. Jangan berkecil hati, jangan berkaca kepada manusia di dunia ini, tidak ada yang sempurna, tapi teladani karakter Kristus. Puji Tuhan, saya selesaikan firman Allah sampai di sini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami hidup di akhir zaman, banyak orang egois, banyak orang kepahitan, tapi kami mau menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Karena kami punya Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, peduli kepada kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kaum muda yang lain dimanapun berada. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memulihkan, Tuhan tetap menjaga hati. Di tengah-tengah zaman yang jahat ini, biarlah kami semua boleh memiliki karakter Kristus melekat dalam hidup kami. Sekarang saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.